Baik, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Saya sedikit akan mengulas tentang eh, materi dari sesi 1 sampai dengan sesi 7 di mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Teknologi pendidikan dan pendidikan jarak jauh adalah dua bidang kajian yang berbeda, namun terkait erat. Pada tataran praktis yang terarah pada pemecahan masalah pendidikan. Bidang pertama, teknologi pendidikan, bertolak dari pengidentifikasian masalah pembelajaran dan berakhir pada tampilan sistem pembelajaran yang mampu memecahkan masalah tersebut melalui penerapan teknologi yang tepat guna. Proses dalam teknologi pendidikan itu meliputi desain dan pengembangan pembelajaran, implementasi pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Baik, di materi yang pertama adalah konsep dasar teknologi pendidikan. Konsep dasar teknologi pendidikan ini bila dilihat dari sejarah dan perkembangannya, definisinya dapat dirangkum bahwa konsep dan praktek teknologi pendidikan bergeser dari waktu ke waktu. Pergeseran itu dapat ditafsirkan sebagai perkembangan dinamis bidang tersebut karena dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah perkembangan atau perubahan teknologi yang digunakan dalam bidang pendidikan itu mengikuti kemajuan teknologi. Kemudian teknologi itu sendiri didorong oleh pesatnya pemasaran produk teknologi oleh para produsen. Yang kedua adalah perkembangan atau perubahan teknologi yang digunakan dalam dunia pendidikan tidak pernah meninggalkan produk teknologi yang lama, tetapi menggunakannya dan memberkainya dengan penggunaan teknologi yang lebih baru. Kemudian yang ketiga, penggunaan istilah teknologi pembelajaran atau instruksional teknologi pada awal tahun 1970 berubah menjadi teknologi pendidikan atau educational teknologi. Perubahan seperti itu menunjukkan terjadinya dinamika pemikiran para pakar teknologi pendidikan dan sekaligus merupakan masa pencarian konsep yang lebih mantap tentang teknologi pendidikan dari masa ke masa. Materi yang kedua adalah tentang konsep dasar dan ciri pokok dalam pendidikan jarak jauh. Konsep PJJ hampir selalu memasukkan keterpisahan antara pengajar dan peserta didik. Pengaruh dari organisasi pendidikan, penggunaan media untuk menyatukan pengajar dan peserta didik, kemudian kesempatan komunikasi dua arah dan praktek individualisasi pembelajaran. Pada masa lalu, definisi tradisional menjelaskan bahwa PJJ itu terjadi pada waktu yang berbeda dan dalam tempat yang berbeda. Sedangkan definisi terbaru memungkinkan dengan penggunaan teknologi interaktif yang baru menekankan pendidikan terjadi pada waktu yang sama tetapi di tempat yang berbeda. Pada modul 3, materi 3, mengapa pendidikan jarak jauh? Pada dasarnya, keputusan untuk penyelenggaraan pendidikan adalah suatu jawaban terhadap masalah pendidikan. Jadi, yang harus lebih dahulu dipikirkan itu apakah ada masalah dalam pendidikan yang mengharuskan adanya solusi dengan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Terkadang seseorang mengambil keputusan seperti itu hanya atas dasar tidak mau ketinggalan dengan rekan sejawatnya di lembaga pendidikan lain atau di negara lain. Sifat latah seperti itu tentulah bukan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan penting dalam bidang pendidikan. Penyelenggaraan jarak jauh, pendidikan jarak jauh sangat membutuhkan pendayagunaan
sumber daya tenaga, sarana prasarana, biaya, dan waktu yang tidak sedikit. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan sebagai suatu solusi atau jawaban terhadap pertanyaan atau masalah yang terjadi dalam bidang pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan pembelajaran jarak jauh perlu diperhitungkan dengan cermat tentang praktek yang tepat berdasarkan konsep-konsep kunci dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Perhitungan yang cermat itu akan menghindari efisiensi agar tidak merugikan pihak penyelenggara. Di pertemuan yang keempat adalah berbagai variasi praktik penting dalam pendidikan jarak jauh. Berbagai terminologi yang berkaitan erat dengan pendidikan jarak jauh sekaligus menunjukkan berbagai variasi pendekatan pembelajaran yang digunakan. Terminologi tersebut meliputi online learning, electronic learning, cyber learning, virtual learning, synchronous dan asynchronous, distributed learning, hybrid and blended learning, dan mobile learning. Ini mendeskripsikan setiap variasi pendekatan tersebut untuk memperkaya pengetahuan mengenai konsep pendidikan jarak jauh. Terminologi belajar mandiri berarti peserta didik menempuh proses belajar secara mandiri tanpa bantuan pihak lain. Pembelajaran yang berpusat pada pengajar ditandai dengan dominasi pengajar yang mengarahkan proses pembelajaran, sedangkan pembelajaran berpusat pada peserta didik ditandai dengan keaktifan peserta didik dalam belajar, berkolaborasi, dan menguasai bahan pembelajaran melalui penggunaan komputer dan teknologi yang berbasis internet. Di bab 5, fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Teknologi pendidikan berkontribusi terhadap penyelenggaraan PJJ dalam berbagai hal. Penggunaan pendekatan sistem dalam memecahkan masalah PJJ yang dimulai dengan menganalisis masalah, kemudian mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab dan menentukan solusi yang dapat mengatasi masalah. Di samping itu, para pengelola PJJ perlu terbiasa dalam melihat suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang ada di dalamnya, sehingga pada saat menentukan solusi mempertimbangkan fungsi setiap komponen dan fungsi keseluruhan komponen yang ada dalam sistem PJJ. Pemecahan masalah dalam PJJ tidak terlepas dari penggunaan pendekatan sistem dalam pengembangan bahan pembelajaran agar bahan pembelajaran PBB mempunyai berbagai karakteristik, seperti halnya self-instructional, self-explanatory, self-paced learning, self-contained, individualized instructional materials, communicated and interactive, multimedia, computer-based material, dan support by tutorial and study groups. Pada dasarnya, berbagai karakteristik bahan pembelajaran PJJ ini dimaksudkan untuk dapat memfasilitasi interaksi pembelajaran bagi peserta didik yang mempunyai karakteristik bervariasi pula, seperti kecepatan belajar dan gaya belajar. Modul 6 tentang penggunaan teknologi pendidikan secara luas dan penelitian tentang penggunaan media dalam pendidikan jarak jauh. Dari materi modul 5 dapat dicatat bahwa pemilihan salah satu atau beberapa media sangatlah penting. Yang dipilih belum tentu yang paling modern karena tidak tepat guna. Mungkin pula bukan yang paling ideal karena tidak tersedia di lapangan. Di samping itu, yang lebih tidaklah harus yang paling mahal, tetapi paling tepat berdasarkan berbagai kriteria pemilihan media, khususnya relevansinya bagi peserta didik dan lingkungan belajarnya. Dengan kata lain, yang lebih dominan pemilihan media didasarkan pada kondisi lapangan,
baik dipandang dari sisi keramahannya untuk digunakan pengguna, terutama peserta didik, maupun keterjangkauannya dari sisi harga. Penggunaan teknologi pendidikan secara luas, baik tingkat makro maupun mikro, melibatkan proses yang sistematik untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan hasil belajar, serta meningkatkan kinerja peserta didik. Di dalamnya banyak melibatkan penggunaan media dan prinsip komunikasi yang sama dengan penggunaan PJJ dalam memecahkan masalah kualitas dan daya jangkau pendidikan. Secara prosedural, proses pengembangan sistem pembelajaran dalam teknologi pendidikan digunakan pula dalam PJJ. Berbagai konsep dalam PJJ digunakan pula dalam teknologi pendidikan. Misalnya, konsep komunikasi dua arah, bimbingan belajar, bahan pembelajaran melalui penggunaan media komunikasi dari yang paling sederhana dengan tatap muka sampai yang paling canggih dengan multimedia berbasis elektronik. Pada modul 7, aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Keraguan terhadap kualitas PJJ diasosiasikan dengan besarnya jumlah peserta didik seperti halnya keraguan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tatap muka. Bila jumlah peserta didik dalam satu kelas melebihi standar yang ditentukan, maka akan muncul keraguan atas efektivitas pembelajarannya. Jawaban penyelenggaraan PJJ yang menunjukkan bahwa tidak ada bukti hasil penelitian yang mengatakan bahwa lulusan PJJ lebih rendah dari lulusan tatap muka, tampaknya dianggap masih belum cukup. Untuk menepis keraguan tersebut, para pakar mulai melakukan analisis dan deskripsi terhadap penggunaan berbagai macam media pembelajaran, baik di dalam pendidikan tatap muka maupun PJJ. Media pembelajaran tersebut dikembangkan oleh tim pakar yang menguasai isi pelajaran dan keterampilan desain pembelajaran, serta didukung oleh ahli media dan ahli grafis sehingga menghasilkan bahan pembelajaran yang terverifikasi akurasi isinya dan terverifikasi pula penerapan pedagogi di dalamnya. Prinsip yang sama digunakan pula dalam pengembangan bahan penilaian hasil belajar. Dengan demikian, maka keraguan akan kualitas pembelajaran melalui PJJ dapat dihilangkan, setidaknya terkurangi secara signifikan. Di sisi lain, peran PJJ dalam membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tidak berantakan. Penerapan teknologi pendidikan yang berbasiskan teori-teori komunikasi telah memungkinkan terbentuknya apresiasi para pakar pendidikan dan masyarakat luas. Demikian saya sampaikan kesimpulan dari materi pembelajaran dari sesi 1 sampai dengan sesi 7. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sampai jumpa lagi di video berikut.